Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Sunjaya dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mohtaufan Nugroho SSI MM pada Universitas Pancasakti Bekasi. Etika Bisnis. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika, dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kelompok. Berbeda dengan teknologi, maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkannya pada wahyu ilahi. Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya, seseorang jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali ia merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang lain etika tersebut mendapat tantangan. Pada saat tertentu, kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang berbeda. Sasaran etika adalah moralitas. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. A. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. B. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. C. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Landasan teori. Pengertian etika dan bisnis. Menelusuri asal-usul etika tak lepas dari asli kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Menurut R.W. Griffin, bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah, atau tindakan yang baik atau buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang, guna memaksimalkan nilai keuntungan. Secara sederhana, mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Teori-teori etika bisnis. A. Teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi menerangkan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang, maka yang bersangkutan layak mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. B. Teori teologi. Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang artinya tujuan. Teori teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang timbul atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Teori teologi ini berbeda dengan teori deontologi, karena etika teologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. C. Teori hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan, maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur formal maupun non-formal. D. Teori keutamaan.
Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada penganut paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah egois, fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar, sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika ia menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama. Dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang berbeda-beda. Pendekatan stakeholder merupakan semua pihak yang berkepentingan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Bagaimanapun juga, keberadaan stakeholder, khususnya dalam etika bisnis, perlu dibina terus agar menjadikan partner kerja yang setia dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pendekatan dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai tujuan agar hak kepentingan pihak stakeholder terkait dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Agar bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, maka perusahaan dituntut untuk memenuhi, menjamin, dan menghargai hak serta kepentingan semua stakeholder, sehingga masyarakat tetap menjalin hubungan berbisnis dengan perusahaan tersebut. Bahasan 1. Etika bisnis manajemen pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, karena pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar. Guna memenuhi individu atau kelompok berdasarkan sebagai saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, promosi, distribusi. Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Tujuan pasar adalah kondisi saling ridho dan rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya keriduan ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. 2. Etika bisnis manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. 3. Etika bisnis manajemen sumber daya manusia. Etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan sumber daya manusia dan kegiatannya. Dalam hal ini dapat diperjelas bahwasannya etika dan manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam organisasi, sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi ataupun bisnisnya. 4. Etika utilitarianisme berasal dari kata utility yang berarti bermanfaat atau berguna. Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, tugas hukum adalah mengantarkan manusia menuju kebaikan, sehingga esensi hukum harus bermanfaat. Artinya hukum yang dapat membahagiakan sebagai besar masyarakat. Etika ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham
pada tahun 1748 sampai 1832. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham dan orang-orang sezamannya adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Singkatnya, bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan publik, yaitu kebijaksanaan yang punya dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Penutup. Kesimpulan. Etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Saran, etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya. Karena dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, juga menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis, agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya. Dan perlu diterapkannya sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya, sehingga etika di dalam bisnis pun berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.